Pernah nggak Mbak Lia merasakan suami Mbak Lia tuh nggak peka dengan kondisinya Mbak Lia? Aduh, hati orang. Welcome back di GPS Podcast, yaitu sebuah wadah untuk para leaders mengakselerasi pengaruh baik untuk komunikasi dan juga public speaking. Untuk episode kali ini bertemu lagi bersama saya Lia dan juga dengan Coach Novan Yudhistira. Wow. Untuk hari ini, episode kali ini ya kan kita akan membahas sebuah pasti berhubungan dengan leaders ya kan. Yang mana kita itu kalau dalam sebuah leaders itu kan ada yang namanya kepekaan. Oke. Ya nggak sih? Yang mana peka itu kalau bagi saya itu kayaknya juga menghindari sebuah misunderstanding, mispersepsi, kan seperti itu. Ya. Tapi perlu nggak sih ada sebuah kepekaan gitu untuk seorang leaders gitu? Pernah nggak Mbak Lia merasakan suami Mbak Lia tuh nggak peka dengan kondisinya Mbak Lia? Aduh, hati orang. Pernah sih ya, pernah. Ya di sini. Oh pernah. Curhat semua. Curhat. Pernah sih, tapi yang ngerasa sih ya, feel-nya kayak nggak enak banget gitu sih Mas. Ya, betul. Nah, bayangin kalau misalnya itu tim kita. Ya. Kita sebagai leader atau tim itu sebagai lawan komunikasi kita. Ya, terus kitanya nggak peka. Itu. Sebab kan gini, kalau kita berkomunikasi dengan siapapun itu kan pasti komunikasinya ada yang baik secara lisan gitu ya, langsung secara verbal, ada juga kan yang non-verbal tuh. Ya. Iya kan? Dan biasanya justru banyak pesan-pesan komunikasi itu sebenarnya muncul dari aspek non-verbal yang gagal dibaca oleh leader. Gitu. Jadi dia salah dalam memaknai pesan yang disampaikan oleh timnya, sehingga dia juga salah kemudian merespon hasil dari komunikasi dengan timnya. Oke, Gitu. contoh nih ya. Nah itu berkaitan dengan kepekaan. Jadi karena leadernya nggak peka dengan pesan sebenarnya yang disampaikan oleh timnya. Gitu. Oke. Contoh kasus. Misalnya kalau tim ini hadirnya telat, tapi pulangnya kok cepet banget. Pengen banget cepet pulang. Nah, yang ditangkap oleh leader ketika dia punya kepekaan itu apa ya? Jiwa sensitivitasnya itu bagaimana? Ya, maksudnya gimana caranya agar lebih sensitif gitu? Oke, gini. Jadi kan cara kita mengolah informasi itu, kita memasukkan informasi yang ada di luar diri kita kan ke dalam pikiran kita, ya kan? Bagaimana informasi itu masuk ke dalam pikiran kita kan lewat panca indera kita tuh. Ada rasa, terus ada apa lagi? Rasa, feeling. Ya, ada rasa, ya kan? Kita ada rasa tuh. Panca indera kita ada berapa sih? 5 apa aja? Penglihatan. Penglihatan. Pendengaran. Penciuman. Ini. Oke. Ada penglihatan nih ya. Ya. Visual. Ada pendengaran. Ya, auditori ya. Ada perabaan, kinestetik. Ada pencecapan, gustatori atau ada penciuman ya. Nah, cara kita kepekaan panca indera kita itu ternyata sangat berpengaruh loh dalam bagaimana kita bisa memaknai ya komunikasi antara kita dengan lawan bicara kita, ya kan? Contohnya gini aja, misalnya ini contoh ya, bukan ke tim ya, tapi mungkin ke keluarga, misalnya anak kita lagi sakit. Ya. Biasanya tuh ya ibu itu yang paling peka. Anak ini sakit apa nggak, beda sama bapaknya. Gitu ya. Bener nggak? Yes. Bener nggak? Benar. Aku ngerasa megang-megang gini. Makanya anget ya. Gitu enggak anget kok, ini sehat anak ini. Tapi ibunya bilang enggak, anak ini sakit. Ada gitu. something gitu. Mungkin kelihatan. Dari mana coba? Ibunya pakai apa? Feeling. Pakai apa? Indera apa kira-kira? Peraba dong. Perasa kan? Jadi dia bisa membedakan kapan suhu anaknya itu normal, kapan suhu anaknya itu nggak normal. Abnormal. Nah si bapaknya ini nggak peka, dia merasa ini suhunya sama aja deh kayaknya gitu loh, sehingga nggak apa-apa. Iya, karena nggak pernah pegang atau karena memang nggak betul-betul
peka, hadir. ya nggak betul-betul peka dengan informasi yang dia terima gitu. Nah ini perlu memang dilatih, ya perlu dilatih. Latihnya ya sederhana sih, latihnya sederhananya kita belajar untuk mengukur perbedaan yang terjadi. Ya misalnya, ya yang sederhana tadi misalnya kayak suhu gitu ya. Anak kita ini sakit apa enggak misalnya, terus kemudian kalau saya sih iseng sama teman saya kadang-kadang gini, coba deh kamu ya rubah kostum kamu, apakah itu dilipat ya, apakah itu dikancingkan atau enggak, yang sederhana aja gitu. Dan saya akan tebak bagian mana yang kamu rubah gitu. Saya tutup mata gitu ya, terus ngelihat lagi, nah itu bagian mana tuh yang dirubah sama dia. Ya kalau saya benar tebakan saya berarti saya peka tuh. Kalau nggak benar berarti ya masih kurang peka. Jadi kondisi satu kita lihat, terus kita merem gitu ya, terus dia rubah tuh, ya kondisi bajunya, entah itu dilipat, entah itu masukin ya. Nah kita lihat tuh, ada nggak menurut kita yang berubah setelah kita buka mata lagi, terus dia sudah selesai merubah. Bisa jadi dia nggak berubah, benar-benar nggak berubah. Nah itu tantangan bagi kita untuk menguji kepekaan, ya penglihatan kita. Oke, berarti semakin sering kita berinteraksi dengan tim, otomatis kita pun akan peka, ya kan? Dan untuk sensitivitas kita terhadap tim itu juga. Kira-kira menurut Mbak Lia kuncinya apa kira-kira? Agar kita lebih peka. Komunikasi. Ada yang lain? Kuncinya apa coba? Kuncinya adalah perhatian. Wih, scary. Iya, perhatian. Sesederhana itu sebenarnya. Kuncinya adalah perhatian. Kalau kita pengen lebih peka, maka kita harus lebih memperhatikan. Dari segi apa? Ya dari apapun. Jadi kita fokus memperhatikan. Memperhatikan betul-betul. Melihat dengan benar-benar melihat. Mendengar dengan benar-benar mendengar. Kita betul-betul hadirkan segenap perhatian kita untuk menyerap informasi dari apa yang kita lihat, menyerap informasi dari apa yang kita dengarkan, sehingga kita tahu nih orang kalau misalnya marah nih ya, kan ada yang ada beda tuh antara orang yang lagi seneng sama marah. Intonasinya kan pasti beda. Tapi kadang kita kan nggak bisa membedain, dan kadang ada orang yang pinter banget memalsukan gitu, seolah-olah dia tuh bahagia padahal enggak sebenarnya. Tapi bagi mereka leader yang peka itu dia tahu enggak, dia sebenarnya lagi nggak bahagia meskipun dia lagi ketawa misalnya kayak gitu. Itu karena dia peka betul-betul memperhatikan setiap hari timnya. Jadi dia ngerti kapan timnya itu betul-betul seneng, kapan betul-betul dia sedih, kapan betul-betul dia ya lagi ada problem misalnya. Jadi seperti itu. Seperti itu ya. Tapi Mas Novan. Tapi apa? Ada tapinya ini ya leaders ya. Di dunia persilatan itu tidak segampang itu berguzau gitu ya. Kerjaan leaders itu banyak banget. Kalau di bisnisnya Mas Novan otomatis dapur bagaimana, customer bagaimana, apakah nggak menguras waktu terlalu banyak ketika kita juga seperti itu? Bagaimana timing? Sebagai seorang leader itu satu yang harus dituntut di kita sebagai seorang leader ya. Kita harus punya energi yang lebih besar. Yang mana energi yang lebih besar itu biasanya timbul karena satu, hasrat ingin mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Goals ya. Goals ya. Kita ingin mencapai sesuatu yang lebih tinggi, atau kita sedang menghindari sesuatu yang betul-betul mengancam eksistensi kita misalnya. Ya ekstrimnya mungkin kebangkrutan ya. Ketika kita sudah diancam dengan kondisi yang ekstrim kayak gitu kan biasanya kita punya energi yang besar. Powerful gitu kita ya. punya energi yang besar. Atau yang satu, kita punya energi yang besar karena kita punya cinta. Love. Gitu. Ya, makanya orang yang mencintai itu salah satu tandanya dia adalah orang yang perhatian. Gitu. Orang yang perhatian itu dia pasti ini ya, kalau menurut pengalaman saya perhatian itu ya dia pasti akan punya kepekaan yang lebih dibandingkan dengan yang lain gitu. Saling bersinergi ya, saling berhubungan otomatis ya kan. Ada kepekaan itu juga harus ada namanya komunikasi, ada perhatian, dan di mana perhatian itu karena ada cinta. Dan sekali lagi ketika cinta itu berarti bekerja itu juga harus dengan penuh cinta. Iya, kan? Bekerjanya dengan hati. Kalau leader itu bekerja dengan hati, menurut saya dia akan punya kepekaan yang lebih baik dibandingkan dengan leader yang ya bekerja ya mekanikal gitu aja, jadi kayak mesin doang gitu. Kayak robot jadi gitu apalagi aja, kalau memandang bahwa timnya ini adalah mesin, wah itu
itu bukan aliran saya. Itu bukan mazhab saya. Oke, yes. Ya, saya yakin kok leaders yang di rumah punya aliran yang berbagai macam kan Macam-macam gitu gitu. kan. Ya, benar-benar Betul. sekali ya. Tapi untuk alirannya Coach Novan ini ya, wes itu Ya. aliran-aliran yang penuh dengan cinta, perhatian, emosional yang tinggi dan versi Mas Novan juga gini ya. Karena dengan hal semacam itu tuh kita akan lebih humanity gitu nggak sih? Ya lebih lebih manusiawi gitu ya mungkin ya. Tapi kadang-kadang kondisi kayak gitu juga menjebak kita sih. Karena kan di satu sisi sebagai leader, apalagi itu kaitannya dengan pekerjaan, kita harus profesional. Betul. Iya kan? Tapi di satu sisi ya jadi kayak keluarga gitu kan, kita model komunikasinya jadi ada pakewuh di situ gitu kan. Nah itu jadi salah satu hambatan komunikasi juga kalau kita nggak bisa mengatasinya dengan baik gitu. Oke, tapi kan dengan ada kepekaan seperti itu dan sebagainya itu tadi tuh, apakah nggak menimbulkan timnya itu bersifat manja gitu nggak sih Mas? Ya manja itu kan tergantung bagaimana perlakuan kita, ya kan. Kita peka bukan berarti kemudian kita memanjakan. Kita itu peka agar kita bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih baik sehingga kita bisa merespon dengan tepat. Contoh sederhana kayak tadi ya, ada tim kita yang lagi sakit misalnya. Nah, terus kita nggak peka, terus kita suruh dia terus masuk aja deh, masuk aja, masuk nggak mau tahu, sakit gitu doang gitu kan? Ya, padahal dia sebenarnya secara komunikasi sudah menyampaikan bahwa saya lagi nggak oke nih Pak gitu. Tapi karena kitanya nggak peka, ya apalagi nggak punya perasaan ya. Kenapa membuat yang tidak punya perasaannya langsung ke sana ya? Iya, ya, jadi memang ya seni sih menurut saya. Jadi seorang leader itu seni menurut saya. Ya seni. Ya ada ilmunya, ada juga hal-hal yang mungkin kita peroleh itu dari ya saat kita jadi leader gitu. Yeah. Saat kita dibenturkan dengan kondisi gitu loh. Jadi semakin banyak kondisi yang terjadi di lapangan, ya kan? Itu juga menjadi pembelajaran sebagai orang leader juga ya. Jadi pembelajaran buat seorang leader. Oke, kepekaan, kesensitivitasnya leader itu juga memang tergantung dari selain interaksi, komunikasi, perhatian, ya kan? Itu ada juga, cinta di ada sana. cinta Iya. dan juga kan gitu. Yang memang itu kita tumbuhkan memang nggak segampang seperti itu, ya kan? Ya kan pasti ada prosesnya di sana. Ada proses, betul. Oke. Nah, kalau dari Mas Novan sendiri, kalau misal komunikasinya, cara komunikasinya, kalau kita dihadapkan misalkan dalam sebuah rapat gitu ya, misalkan dalam rapat forum kayak gitu tuh, yang untuk kepekaan kayak gitu, wah ini kelihatannya ini mereka ini mengerjakannya nggak maksimal nih, ini mengerjakannya ini kayak gini nih, ketika di rapat tuh kan kelihatan juga, ya kan? Nah, kalau kayak gitu itu apa ya yang harus dilakukan seorang leader ya? Kalau merasa memang ini kepekaannya ini sudah dijalankan, tapi mereka ini kok nggak peka-peka juga sama kita. Kalau kita tuh mintanya itu juga harus lebih loh. Gitu. Jadi ceritanya kitanya peka nih, tapi tim kita nggak peka. Iya, nggak dibalas dengan kepekaan itu. Cintanya tuh nggak dibalas. Cintanya nggak berbalas ya, bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Ya ini banyak kejadian sih. Kita sudah berusaha ya kan, tapi mereka sendiri nggak merasa. Betul. Gitu. Ya mungkin yang harus dirubah berarti pendekatannya. Ya berarti kita harus kan gini, kayak misalnya bahasa cinta aja, ya. Kan ada tuh istilahnya love language ya. Yes. Jadi bahasa cinta. Ada orang yang bahasa cintanya itu dia merasa dicintai kalau dipuji. Ada yang merasa dicintai karena disentuh, ya kan. Ada yang merasa dicintai karena dia itu didukung. Memberikan something gitu kan. Sesuatu hadiah gitu. Ya memang Reward tugas gitu kita menemukan bahasa Love cinta, language. love language ya, Dari orang tiap lain orang dari tiap gitu. orang gitu. Sehingga leader tuh kalau ngomong sama orang-orang yang dipimpinnya, ya, Timnya. ya akan terasa gitu kalau oh ini leader saya emang betul-betul perhatian dengan saya gitu. Ya, mudah-mudahan ya kita semua akan ditangkap yang positif gitu ya. Soalnya kalau nggak kayak gitu cinta bertepuk sebelah tangan ya kan? udahlah wes gitu. Ya kita mau ngasih gitu kan, ngasih perhatian gitu. Tapi kok nggak sesuai nih responnya. Nah itu bisa jadi karena cara kita yang kurang tepat. Nggak ikhlas dong Anda.
sebagai pemimpin. Kok bisa nggak ikhlas? Iya, karena ini kan masih mencari balasan dari timnya. Wes. Oh iya, bukan balasan itu bukan berarti kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, bukan. Tapi feedback itu agar kita bisa merespon lagi dengan lebih tepat, gitu. Sehingga tujuan kita tercapai sebagai seorang leader. Ya, dan harapannya pasti ketika ada kepekaan dan semuanya itu secara global, entah itu organisasi, entah itu perusahaan akan berjalan dengan baik. Kan kayak gitu kan ya Mas Novan. Yes. Mungkin ada tips and trick lagi sekali lagi mungkin untuk leaders yang dari rumah yang mungkin masih merasa belum peka atau belum sensitif. Pembicaraan kita hari-hari ini agak-agak beda ya, kita gitu mungkin ya lebih ke arah ya cinta-cintaan ya. Iya. Bukan karena Valentine Day ya. Bukan ya. Bukan. Jauh. Sudah kita melewati bulan Februari, tapi saya berharap kayak kenapa dengan beliau itu karena kita itu selalu trainer dari Ganesha itu semua itu penuh cinta. Penuh cinta. Kan kayak gitu. Oke, pesan untuk leaders yang di rumah yang masih belum merasa peka atau sensitif kepada timnya. Ayo, bisa kasih say something gitu atau last sentence gitu buat leaders yang ada di rumah. Oke, silakan Coach Novan. Tuh banyak yang sudah antri untuk melihat gitu kan. Ya, apa atau ya? ada quotes-nya? Ada quotes-nya Ada gitu. quotes-nya. Ya, jadilah pemimpin yang benar-benar hadir. Nice. Ya. Benar-benar hadir untuk tim Anda, benar-benar hadir untuk orang-orang yang Anda cintai, dan benar-benar hadir untuk kebaikan hidup Anda. Yes, dan hadir itu tidak hadir secara fisik, tapi hadir juga di dalam hati. Wah, terima kasih sekali lagi Coach Novan yang sudah hadir di GPS Podcast ya, yaitu wadahnya untuk para leaders untuk mengakselerasi pengaruh baik melalui public speaking dan juga komunikasi. Dan jangan lupa sekali lagi like, share, subscribe dan komen. Jangan Mas Novan sudah like, share, sudah dong, ini dong, subscribe ya, kita sudah, dong pasti sudah. ya kan. Jangan lupa sekali lagi ya untuk leaders yang ada dimanapun berada, jangan lupa sekali lagi ya like, share, komen dan subscribe dari GPS Podcast karena kita di setiap hari Selasa dan juga hari Jumat ini episode-episode yang paling baru itu pasti harus ada nih dan harus dipantengin terus nih untuk leaders yang ada di rumah. Sekali lagi nih ada pantun nih untuk leaders yang di rumah. Iya. Burung irian. Salah. Lu tepuk nyamuk lagi nih aku. Gemes tau gak sih? Gemes ya, kenapa? Udah ya kalau gitu aku jadi geblank kalau sama Coach Novan. Mentang-mentang Ya iya dong, dia coach ya, saya juga mau parian kan gitu kan. Gimana? Jadi lupa deh. Ya kan ya? Oke, kalau gitu. Sampai berjumpa kembali lagi di GPS Podcast berikutnya. Bye.